Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khairul mahdaqat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qalaq. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat. Bahkan apabila seluruh samudra di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta, maka habislah tinta tersebut sebelum dituliskannya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ranting pohon di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, maka habislah ranting pohon tersebut sebelum dituliskannya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita selalu mengupgrade diri untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, serta sholawat bertangkikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang kita jadikan sebagai suri teladan dan sebaik-baiknya idola dalam kehidupan. Yang kami hormati Bapak dosen Hadis Tematik Manajemen Dakwah pada semester 5 Prodi Manajemen Dakwah. Baik, adapun tema kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini berjudul La Tahzan, ada Allah bersamamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal zu' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya Allah pasti akan menguji kita dengan sedikit rasa ketakutan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sahabat-sahabatku sekalian, semakin hari kita lihat banyak kadang hal-hal yang tidak baik menerpa kehidupan kita. Kadang kita berada dalam kondisi yang sangat bahagia, tapi ada masanya juga kita berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kita mungkin merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam diri kita, atau mungkin Allah sedang menguji kita dengan sedikit rasa ketakutan. Kita takut, apalagi kita lihat dalam konteks masa sekarang ini, penyakit corona yang semakin menjadi-jadi membuat kita merasa takut. Beberapa hari ini kita dikabarkan banyak para ulama yang telah meninggalkan kita. Kita merasa takut, tiba-tiba ada rasa takut dalam diri kita. Sesungguhnya sahabat-sahabat sekalian, ketahuilah bahwa itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang harus menjadi solusi dalam kehidupan kita? Maka kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 tadi dikatakan, maka bersabarlah. Bagaimana orang-orang yang bersabar itu? Kemudian dilanjutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156-nya lagi. Dina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu apabila mereka ditimpa suatu musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Sahabat-sahabatku sekalian, dunia ini adalah fana dan fata morgana yang menyilaukan. Dunia ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan ladang amal dan ibadah. Sahabat sekalian, bahwa perlu kita pahami, hidup ini tidak stagnan tapi dinamis dan selalu mengalami perubahan. Artinya apa? Ketika kita berada dalam masa penderitaan mungkin saat ini, kita diuji dalam krisis ekonomi, kita diuji dengan tugas-tugas kuliah yang mungkin membuat kita merasa takut tidak bisa mengerjakan, atau kita takut merasa bahwasanya apakah kita akan bahagia untuk ke depan. Mungkin juga kita sedang diuji dengan pergulatan pemikiran, kita sedang diuji, mungkin sekarang kita dalam keadaan kondisi sakit, mungkin juga kita sedang diuji oleh Allah dengan banyak permasalahan. Udah cukup kita tenangkan dalam hati kita.
bahwa Allah sudah mengatakan kita itu pasti akan diuji dengan sedikit rasa ketakutan, kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi apa solusinya? Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ad-Duha, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada permulaan. Artinya apa? Dunia ini memang tempatnya lelah, tempatnya resah, tempat kita untuk terus berjuang melawan berbagai rintangan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi apa? Bahwasanya Allah mengatakan sesungguhnya surga di sana lebih indah dari seluruh keluh kesah yang engkau alami di masa sekarang ini. Banyak hal-hal yang membuat kita merasa sedih, tapi banyak hal juga yang membuat kita harus tetap berjuang, karena ada suatu balasan surga nanti. Surga yang disediakan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebajikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Surga yang tidak akan ada tandingannya apapun. Surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang terbuat dari madu. Sungguh teman-teman, sabar adalah jalan untuk kita. La tahzan, jangan pernah bersedih, karena Allah selalu bersama kita. Apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, apapun yang menjadi banyak hal untuk membuat kita menjadi patah, untuk membuat kita tidak mau berjuang, ingatlah kawan-kawan sekalian, bahwasanya 1001 alasan membuat Anda untuk gagal, maka ada 1002 alasan untuk membuat Anda untuk tetap berjuang. Karena apa? Karena karena kita memiliki Allah. Allah lah satu-satunya kekuatan yang membuat kita untuk tetap bisa berjuang, yang memiliki sebuah keajaiban dan membuka sebuah jalan dari setiap permasalahan yang kita alami. Bagaimanapun kondisi sekarang, kita lihat dulu kita bisa dengan leluasa bergerak ke sana kemari dengan hal-hal yang apa yang kita inginkan. Namun sekarang kita harus menjaga diri kita, membatasi diri kita, karena ada sebuah wabah yang sedang menyerang kita. Apa? Kenapa? Dan harus apa yang kita lakukan? Tentu teman-temanku sekalian, bahwasanya apapun kondisi yang sedang melanda saat ini, perlu kita pahami bahwa apapun keadaannya, selalulah tetap bersinergi, lakukan hal-hal baik, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, sebentuk dan sekecil apapun kebaikan tersebut, karena di mata Allah tidak ada yang sia-sia. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang ini, percayalah bahwasanya setelah masa-masa sulit akan ada masa-masa indah. Bahkan jika seseorang memberikan kita seekor ular, maka ambillah hikmahnya, bahwa seekor ular tersebut ambillah kulitnya maka jual, maka tentu akan ada keuntungan yang dapat kita peroleh. Terus apabila kita melihat lemon yang terasa asam, tapi lemon itu bisa kita jadikan manis, dengan apa? Dengan kita tambahi gula sebagai pemanis dari lemon tersebut. Karena dalam hidup tidak ada kata menyerah. Selagi kita masih di dunia, lakukan dan berlomba-lombalah untuk terus menjadi orang-orang yang menjadi pelopor, memberikan ajang-ajang kebaikan, menebarkan benih-benih kebaikan. Suatu saat nanti teman-temanku sekalian, bahwasanya Allah tidak akan pernah menyanyiakan usaha dari hamba-hambanya. Allah selalu ada. Itu adalah bentuk ujian dari Allah. Maka kuatlah dan kuatlah, tetap berproses, tetap terus berjuang. Karena kalau kita melihat konteks dari Quran surah Al-Baqarah 155 dan 156, Allah pasti akan menguji kita. Tapi apa kata Allah dalam Quran surah Ad-Duha, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada permulaan. Maka tetap apapun kondisinya, seorang muslim harus tetap berjuang, karena dunia adalah tempat singgah sementara untuk kita terus menanam dan terus menanam benih-benih kebaikan, hingga amal kita bisa cukup untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi ketahuilah sahabat-sahabat sekalian, kita tidak pernah tahu amal yang mana yang bisa menghantarkan kita untuk bertemu dengan pencipta kita, untuk bertemu dengan suri teladan kita. Untuk itu berlomba-lombalah dalam kebaikan dan jangan pernah sedih. Setiap masalah pasti ada solusi, ada Allah tempat mengadu, ada bentang sejadah sebagai tempat sujud untuk berkeluh kesah. Karena kita memiliki satu keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.